Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sekarang kita ulas title Tuesday yang sempat kita lewatkan kemarin kawan. Admin janjikan hari ini kita ulas dan ada kawan-kawan yang tidak sabar untuk ulasan dari title Tuesday ini. Kemarin admin menjanjikan untuk hari ini kita ulas. Hari ini bukan hanya pagi, siang, atau sore kawan. Masih ada malam. Yang penting hari ini title Tuesday kita ulas kawan. Dan title Tuesday kemarin dimenangkan oleh Magnus Carlsen di sesi awal kawan. Magnus Carlsen memetik 9 kali menang, 1 kali kalah, 1 kali remis. Menang tiebreak atas Daniel Rodzinski, Sakiat Mamedyarov ataupun Dimitri Andreikin kawan. Sedangkan pemain yang kalian tunggu-tunggu, Josh Pem untuk sesi awal kawan berada di posisi ke-18 kawan. Memetik 8 poin dari 11 game. 8 kali menang, 3 kali kalah. Tapi jangan salah kawan, Josh Pem atau Jose Martinez Alcantara di sesi akhir memetik poin sempurna. Memetik 11 poin dari 11 game yang dia mainkan. Dia merupakan satu-satunya pemain selain Magnus ataupun Hikaru Nakamura yang pernah memetik poin sempurna di title Tuesday. Luar biasa si manusia engine ini kawan. Gara-gara permainannya yang luar biasa di title Tuesday ataupun di permainan onlinechess.com, Vladimir Kramnik mencurigai Josh Pem ini kawan menggunakan bantuan saat bermain di chess.com. Yang akhirnya juga ada yang mensponsori kawan duit tarung antara Jose Martinez yang dicurigai menggunakan bantuan dalam tanda petik kawan saat bermain online bertemu dengan Vladimir Kramnik mantan juara dunia. Dwi tarung di Madrid dimenangkan oleh Jose Martinez Alcantara dengan permainan over the board dan juga online. Tapi ada masalah di Dwi tarung Madrid itu kawan. Ada kendala teknis membuat Kramnik juga mengkritik event itu kawan. Dan dilanjut Dwi tarung di London kawan. Minggu yang lalu dimenangkan oleh Jose Martinez dengan selisih 2 game saja. Luar biasa Jose Martinez. Artinya Jose Martinez ini punya kapasitas kawan dalam permainan online ataupun over the board. Jadi jangan ragukan lagi kemampuan Jose Martinez Alcantara. Dan dia juga sempat menembus di Champion Chess Tour kawan untuk divisi 1 lewat kualifikasi kemudian masuk ke event utamanya kawan. Jadi jangan ragukan kemampuan Jose Martinez Alcantara. Oleh karena itu admin ini menjulukinya sebagai manusia engine. Terkadang langkah-langkahnya ini sangat perfect kawan. Dalam permainan cepat pun dia bisa menghasilkan keakuratan di atas 90%. Ambil contoh saat melawan Hikaru Nakamura kawan pada game ke-9. Saya tidak akan ulas saat melawan Magnus Carlsen pada game ke-11 kawan. Gamenya panjang. Berakhir di langkah ke-109. Panjang. Nanti admin banyak ngoceh. Durasinya panjang. Kalau tidak banyak ngoceh juga nanti banyak momen-momen yang terlewatkan kawan. Kalau cuma satset gitu, lebih baik kalian langsung ke chess.com, otak-atik gamenya sendiri. Itu jauh lebih murah ya, tidak menghabiskan banyak kuota ketimbang nonton di YouTube. Kalian hanya satset akan melewatkan momen-momen yang krusial di permainan itu. Oke, permainannya Josh Pem, Jose Martinez Alcantara melawan Hikaru Nakamura pada game ke-9 di sesi akhir title Tuesday kemarin. Dan gamenya tidak panjang, standar kawan, sekitar 40-an langkah saja. Dan mereka bermain dengan pembukaan sisilah defense. Kuda F3, sisilah Prancis, pion E6. Tidak dengan pion D4, Josh Pem memilih dengan permainan tertutup dari sisilah defense, sisilah Alapin, pion C3. Kuda F6 menyerang pion, ada gajah D3. Untuk meladeni permainan sisilah Alapin, selain kuda F6, langkah populer lainnya langsung dobrak petak pusat dengan pion D5. Setelah terbuka di lajur E, pion E pukul pion D5, kalian ambil langsung dengan menteri. Dengan pion juga ada yang memainkannya kawan, 2 opsi. Kalau kalian bermain dengan gambit, pion A6. Nah, menteri ambil pion pusat D5. Nah, kebanyakan di sini kawan, pion D4 akan dilanjutkan oleh putih. Hitam melanjutkan dengan langkah kuda F6. Dan putih mempunyai opsi banyak langkah di sini. Paling umum, paling banyak kuda keluar ke peta A3. Nanti idenya ya kesini kawan. Ancaman pada garbuan menteri benteng raja. Kalau ada pion A6 kuda tetap ada ancaman untuk mengancam benteng menteri di sini kawan. Kebanyakan sih di sini kuda ke peta C6. Kalaupun ada kuda B5 ya tinggal menteri mundur kembali.
Banyak opsi kawan, selain kuda ke petak A3 ada gajah ke E2, gajah ke E3. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Itulah langkah populer untuk meladeni permainan Sisley Alapin. Selain kuda F6, langsung dengan pion D5. Nakamura dengan kuda F6, Jospem gajah D3, dan di sini kawan, pion D5 tetap pilihan populer untuk langsung dobrak petak pusat, ataupun juga dengan kuda C6 dengan pion D5 seperti tadi. Nah, tidak terjadi baku hantam, tapi dorong pion untuk mendapatkan ruang. Kuda F ke D7 bisa dilanjut dengan langkah gajah tarik mundur ke petak C2 kawan, untuk persiapan dengan pion D4. Mungkin dicegat dengan pion C4, putih tinggal rokade saja. Oke. Seperti biasa kawan, admin akan tunjukkan berbagai macam cabang variasi di pembukaan ya, sebagai bahan referensi belajar kita bersama ya. Tidak dengan pion D5, tapi dengan kuda C6. Gajah C2, persiapan dengan pion D-nya kawan, dan kebanyakan tetap pion D5 masih pilihan utama di posisi ini. Tapi Nakamura mencegah pergerakan pion D nih kawan dengan pion C4, atau menteri ke petak C7, gajah ke E7 untuk percepat rokade. Tapi ini akan memberikan kesempatan putih dorong pion D4, dicegah Nakamura dengan pion C4. Menteri E2 kawan, baru sekarang pion D5, pion E5, kuda D7, dan baru dengan pion D4. En passant ambil balik oleh gajah, dan Nakamura melangkah kuda ke C5, serang gajah terang. Menteri C7, gajah E7, atau dengan pion H6 mencegah pergerakan gajah ataupun kuda kawan ke petak G5. Langkah yang bagus, gajah E7 untuk persiapan rokade pendek. Nakamura langsung aktifkan kuda untuk menekan gajah. Dan disarankan gajah ini dipertahankan kawan. Memang di petak D3 ini gajah mendapatkan diagonal yang bagus. Sementara kalian pertahankan untuk mengawasi diagonal ini jauh lebih kuat kawan. Mungkin menteri C7, gajah E7, rokade. Tapi Jospem merelakan gajahnya. Dia amankan raja untuk rokade pendek. Tentu Nakamura dengan senang hati. Kuda sikat gajah D3. Ambil balik oleh menteri C7. Menekan pion. Ada benteng E1 lanjut Jospem. Kemudian gajah E7 segera rokade. Gajah F4 melanjutkan pengembangan sebelum kuda B ke D2 nanti. Nah, gajah terang D7 lanjut Nakamura. Nakamura masih menunggu apa yang akan diperbuat oleh Jospem untuk memutuskan pendekkah atau panjang untuk rokade. Kuda B ke D2, kemudian di sini kawan pion H6 kontrol petak G5, ataupun juga langsung rokade. Benteng C8, persiapan benteng di lajur semi terbuka, merupakan langkah yang cukup standar. Nakamura memilih langsung manuver kudanya ke petak A5. Mungkin ingin melakukan tantangan pertukaran kuda, juga persiapan mungkin gajah juga kawan dikeluarkan. Kita lihat, dan ada gajah G5, dan sudah saatnya melakukan pertukaran di sini. Ambil balik, selepas itu bermain dengan pion H6, kuda mundur dan bisa rokade. Tapi tidak dengan Nakamura, malah tarik mundur kembali gajahnya ke kandang ke petak F8, memberikan tempo bagi kuda ke pusat ke D5. Benteng C8, pion H6 ganggu gajah yang terkuat, tapi benteng C8 sudah terlambat dari Nakamura. Menteri G3 di sini lanjut Jospem, dan pion H6, gajah mundur ke E3, ada pion G6, gajah ke G7, rokade di langkah berikutnya. Nakamura sudah kehilangan tempo di sini kawan, meluncurkan pion H4 tanpa menunggu lama kawan. Gajah G7, gajah F4, perkuat posisi pion pusat terlebih dahulu. Pendekatannya sedikit agak lambat di sini. Kalau Stockfish lebih menyukai kuda 2 ini ke petak F3 saja, untuk lebih mempercepat aktif untuk mendapatkan kontrol area pusat. Kembali lagi ke permainan aslinya, tapi gajah F4 dipilih oleh Jospem, dan menteri ke B6 menekan pion yang di sini. Nanti bisa diikuti kudanya kembali ke petak C6 kawan. Nakamura langsung kuda ke petak C6, memberikan kesempatan kuda ini manuver-manuver, menantang pertukaran kuda, ditolak kuda ke F5. Lanjut Jospem ke petak B5 yang kuat kawan, tempo ancam menteri sekaligus menempati petak D6. Menteri mau kemana? Ke petak B6 kah? Ya, skak di sini garbuan pada benteng kawan. Tapi memilih manuvernya ke petak F5,
F5. Harapannya diambil menggunakan pion G, Menteri langsung menusuk kawan, mendapatkan gajah di petak G7. Kalau diambil menggunakan pion E kawan, pion ini bisa didorong maju ke E6. Discover attack, menyerang gajah juga kawan. Itulah harapan dari Jospem untuk korban kuda di petak F5. Ditolak, gajah mundur ke petak F8 untuk menjaga petak D6 juga. Kuda ke D6, skak garpuan pada benteng, sikat oleh gajah, ambil balik oleh pion, ancam Menteri. Menteri mundur ke D8 dan sekarang mulai dorong pion C4 untuk berikan tempat bagi kuda ini kawan. Dan juga mumpung raja masih berada di pusat, pion C pukul pion D5 di langkah berikutnya kalau tidak diambil. Dan sudah saatnya rokade. Tapi memilih dengan langkah pion D pukul pion C4, kuda ke E4, bukan ambil pion, langkah bagus kawan. Untuk manuver-manuver, petak F6 kah nanti, dan geser raja ke petak F8 untuk menghindari tempo. Di sini Menteri C3, ancam benteng untuk mendapatkan pion juga di petak C4. Blokade dengan pion F6, sikat oleh kuda, ancam gajah terang. Raja maju ke F7, kuda sikat gajah D7, ambil balik oleh Menteri. Posisi Nakamura sudah benar-benar hancur kawan, kolaps. Dan baru sekarang Menteri ambil pion C4, lanjut Jospem. Sejauh langkah ke-29 ini kawan, kita lihat langkah-langkah Jospem ini masih baik-baik saja, tidak ada tanda kuning merah kawan. Ya tadi melewatkan langkah terkuat dengan rokade tadi kawan. Sejauh ini langkahnya masih cukup bagus dari Jospem, memanfaatkan kesalahan-kesalahan dari Nakamura yang banyak manuver kuda di sisi Menteri tadi kawan, kehilangan tempo apalagi sudah tidak rokade. Lemah pion di lajur E. Oleh karena itu benteng CE8 lanjut Nakamura. Benteng AD1 keluarkan di lajur-lajur pusat. Raja bergeser ke G7 menghindari pin, pion siap didorong maju. Menteri C3 skak terlebih dahulu. Raja bergeser ke H7 dan kemudian pion B4 mulai didorong oleh Jospem. Benteng HF8 serang gajah. Ada Menteri D2 kawan di sini menyerang pion gantian, dorong maju ke petak H5. Gajah G5, cukup bagus posisi gajah berkoneksi dengan pion kawan, mengawal ruang gelap di sini. Kemudian benteng angkat naik ke F5, apakah persiapan untuk mendapatkan pion nanti kawan, tidak peduli dengan pion A4 dan pion A6. Kalau ada benteng ancam Menteri untuk mendapatkan pion yang di sini, Menteri cukup ke petak F4, lindungi pion kawan. Kalau ada benteng lagi, bergeser ke petak C4 kawan. Tetap lindungi pion di sini, tetap kawal pionnya kawan, jaga juga petak D5 sekarang. Tak ada masalah. Nakamura lebih memilih pion A6. Menteri C3 mulai dorong pion E5, pion B5, pion A pukul pion B5, pion ambil balik pion B5, kuda D4 sekarang. Dan di sini Menteri C7 menantang pertukaran Menteri yang sulit ditolak kawan. Menteri pukul Menteri, ambil balik oleh pion, kuda ambil pion B5, ancam pion juga, dan benteng meluncur ke baris ke-7 skak sekarang. Memaksa raja mundur ke petak G8, benteng B1. Menyerang kuda, menyerang pion di belakang kawan, benteng ambil pion B7, ancam kuda, kuda ke C7, ada benteng D8. Benteng F mundur ke F8. Benteng B8 ancam kuda di sini, kemudian kuda ke A7, dan setelah gajah H6, Nakamura menyerah di langkah ke-46. Kalian bisa juga langsung baku hantam di sini mestinya ya, kalau kita yang main. Tapi lagi-lagi kawan, dalam kontrol waktu yang tinggal beberapa detik, terkadang langkah bagus pun terlewatkan. Tapi yang menarik di sini kawan, selain melewatkan langkah terkuat untuk rokade tadi kawan, tidak ada langkah yang bertanda kuning dari Jospem ini. Keakuratannya 90%, sedangkan Nakamura 81,5%. Nah di posisi ini apabila permainan tetap dilanjutkan kawan, tadi kan gajah H6 dan Hikaru Nakamura menyerah, ya mungkin hitam akan mendahului, benteng pukul benteng, ambil balik oleh benteng kawan. Kalian terserah mau sikat, promosi dan seterusnya, tak perlu kita lanjutkan lagi ya sampai di sini. Mungkin raja saja ini bergeser, ya engine sih biasanya seperti itu kawan, menyerahkan segalanya. Tapi tidak mungkin bagi kita ya benteng pukul benteng sajalah, biar pion ini segera promosi. Oke, itulah kawan salah satu permainan manusia engine Jospem. Saya tidak memilih saat melawan Magnus Carlsen pada game ke-11. Saya pilih game ke-9 melawan Hikaru Nakamura ini. Karena saat melawan Magnus Carlsen, gamenya terbilang panjang kawan, berakhir di langkah ke-109. Kalau game ini kan cukup pendek ya standar lah, tidak pendek, 46 langkah saja.
Oke, itulah permainan dari si manusia Jospem kawan, memenangkan sesi akhir dengan skor sempurna. Memetik 11 poin dari 11 game kawan. Dan menjadi manusia ketiga setelah Magnus dan Hikaru Nakamura yang pernah memetik poin sempurna di Title Tuesday. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.